Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Amili. Saya kelas A Keperawatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang triase bencana. Apa itu triase bencana? Triase bencana adalah penilaian, pemilahan, dan pengelompokan penderita yang mendapat penanganan medis dan evakuasi pada kondisi kejadian massal atau kejadian bencana. Penanganan medis yang diberikan berdasarkan prioritas sesuai dengan keadaan penderita. Tujuan dari triase adalah untuk memudahkan penolong untuk memberikan pertolongan dalam kondisi korban masalah atau bencana, dan diharapkan banyak penderita yang memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Triase secara umum dibagi menjadi dua, yakni triase di UGD, rumah sakit, dan triase bencana. Triase dalam bencana memiliki 4 warna. Yang pertama hitam, merah, kuning, dan hijau. Yang warna hitam itu diartikan sebagai penderita sudah tidak dapat ditolong lagi atau yang sudah meninggal. Dan yang merah, penderita mengalami kondisi kritis sehingga memerlukan penanganan yang lebih kompleks. Yang kuning, kondisi penderita tidak terlalu kritis. Dan yang hijau, penanganan penderita yang memiliki kemungkinan hidup lebih besar. Ada 3 langkah-langkah yang harus dilakukan penolong saat terjadi bencana. Yang pertama, penolong melakukan penilaian cepat tanpa menggunakan alat atau melakukan tindakan medis. Dan yang kedua, panggil penderita yang dapat berjalan dan kumpulkan di area pengumpulan. Yang ketiga, nilai penderita yang tidak dapat berjalan, mulai dari posisi terdekat dengan penolong. Bagian pelaksanaan triase. Nah, di sini dia yang penderita berjalan itu kita bisa lihat apakah dia masih bisa berjalan atau tidak. Jika dia masih bisa berjalan, kita memberikan dia tag warna hijau. Jika dia tidak bisa berjalan, maka kita mengkaji penderita ini masih bernafas atau tidak. Jika dia tidak bernafas, maka kita segera melakukan pembukaan jalan napas atau RGP. Nah, setelah dilakukan pembukaan jalan nafas atau RGP, penderita masih bernafas, maka diberi tag merah. Nah, jika kita sudah melakukan RGP terus pasien sudah tidak bernafas lagi, maka kita memberikan dia tag hitam. Namun ketika penderita dilihat masih bernafas, maka perlu dikaji respirasi. Jika didapatkan hasil lebih dari 30 kali per menit, maka diberi tag merah. Nah, dan jika didapatkan hasil
frekuensi pernapasan kurang dari 30 kali per menit, maka perlu perlu dikaji status mentalnya. Nah, jika status mentalnya tidak baik, maka pasien tersebut kita kasih tanda tag merah. Nah, bagaimana jika dia status mentalnya baik-baik saja? Nah, jika status mentalnya baik-baik saja, kita memberikan pasiennya itu tag warna kuning. Ini dulu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.